PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Intinya PAN mau menghadirkan kontestasi Pilpres itu sebagai pemenang. Sehingga tadi para pengurus harian itu menganalisa. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada Ketua Umum nanti sebagai pertimbangan Ketua Umum untuk mengambil langkah taktis strategis, mengambil sebuah kesimpulan siapa yang akan diusung oleh PAN, capres dan cawapres. Ada juga kabar baik dari PAN. Dapat info Majelis PAN dukung Anies capres. Luar biasa ya. Tak terbendung, berbondong-bondong. Udah capres setahun lagi. Ya itulah keunikan kondisi bangsa hari ini. Artinya ada nuansa dari rakyat kita ingin segera terjadi perubahan di negeri. Tentu syariatnya adalah dengan mengganti pimpinannya terlebih dahulu dengan tokoh yang menjadi antitesis dari tokoh yang sekarang. Dan kami di divisi PAN ada 14 divisi menuntut agar segera DPP PAN mencopot ketua PAN. Pencopotannya ini terkait apa nih, Bang? Karena kami merasa di divisi ini beliau tidak mampu menjalankan organisasi kepartaian yang ada di partai kami. Konsolidasi tidak ada, transparan keuangan cash flow juga tidak jelas, penyusunan caleg, artinya semua tidak ada konsolidasi. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus menegaskan langkah kader PAN, Syahrin Hamid membentuk relawan Amanat Indonesia. Anies mendukung bakal calon presiden. Dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Gak ada kaitan dengan PAN. Kalau relawan dan tidak ada dalam struktur, relawan dan gak ada kaitannya dengan struktur partai. Kata Gus Pardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei. Gus Pardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Pardi menganggap wajar bila kader masih berbeda pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun ia memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP untuk ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat ini juga mahfum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia. Syahrin Hamid, mantan Ketua DPP PAN 2010 sampai 2015 memutuskan membentuk relawan Amanat Indonesia Anies. Untuk mendukung Anies, rencananya relawan ini akan dideklarasikan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei mendatang. Selain Syahrin, terdapat nama mantan anggota DPR dari fraksi PAN Akmaldin Nur dan Muhammad Yasin Kara juga tergabung dalam relawan ini mendukung Anies. Mereka mengklaim kepengurusan relawan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus menegaskan langkah kader PAN, Syahrin Hamid membentuk relawan Amanat Indonesia. Anies mendukung bakal calon presiden. Dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Gak ada kaitan dengan PAN. Kalau relawan dan tidak ada dalam struktur, relawan dan gak ada kaitannya dengan struktur partai. Kata Gus Pardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei. Gus Pardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres.
Gus Pardi menganggap wajar bila kader masih berbeda pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun ia memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP untuk ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat ini juga mahfum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia. Syahrin Hamid, mantan Ketua DPP PAN 2010 sampai 2015 memutuskan membentuk relawan Amanat Indonesia Anies. Untuk mendukung Anies, rencananya relawan ini akan dideklarasikan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei mendatang. Selain Syahrin, terdapat nama mantan anggota DPR dari fraksi PAN Akmaldin Nur dan Muhammad Yasin Kara juga tergabung dalam relawan ini mendukung Anies. Mereka mengklaim kepengurusan relawan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus menegaskan langkah kader PAN, Syahrin Hamid membentuk relawan Amanat Indonesia. Anies mendukung bakal calon presiden. Dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Gak ada kaitan dengan PAN. Kalau relawan dan tidak ada dalam struktur relawan dan gak ada kaitannya dengan struktur partai, kata Gus Pardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei. Gus Pardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Pardi menganggap wajar bila kader masih berbeda pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun ia memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP untuk ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat ini juga mahfum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia. Syahrin Hamid, mantan Ketua DPP PAN 2010 sampai 2015 memutuskan membentuk relawan Amanat Indonesia Anies. Untuk mendukung Anies, rencananya relawan ini akan dideklarasikan di Istora Senayan, Jakarta